Nggak mau main-main di ASEAN Cup. Kini Shin Tae-yeon merubah targetnya menjadi juara ASEAN Cup. 2 amunisi tambahan didatangkan untuk gantikan Hoki Caraka dan Arhan Kaka. Akankah evaluasi ini akan berhasil? Berikut penjelasannya. Benar-benar di luar dugaan. Keputusan konyol diambil timnas Laos jelang menghadapi timnas Indonesia. Dikarenakan takjub dan heran akan kemegahan Stadion Manahan Solo, baru datang bukanya latihan malah asik foto-foto di dalam stadion. Apa maksud dan tujuan timnas Laos ini? Berikut ulasannya. Wah, ada apa ini? Tiba-tiba saja Shin Tae-yeon mengungkapkan kabar buruk dialami timnas Indonesia jelang lawan Laos nanti malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah berpengaruh dengan performa pemain nanti malam? Begini kronologi lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Nggak mau main-main di ASEAN Cup. Kini Shin Tae-yeon merubah targetnya menjadi juara ASEAN Cup. 2 amunisi tambahan didatangkan untuk gantikan Hoki Caraka dan Arhan Kaka. Akankah evaluasi ini akan berhasil? Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yeon bisa saja membuat keputusan besar dengan memanggil Jens Rafian dan Ramadan Sananta untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap performa Arhan Kaka dan Hoki Caraka yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak peluang terbuang sia-sia yang tak bisa dimanfaatkan oleh kedua pemain tersebut. Hal tersebut membuat fans Garuda gregetan dengan performa mereka. Shin Tae-yeon kemungkinan akan menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upayanya untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang mampu memberikan dampak besar di lapangan, terutama di turnamen sekelas ASEAN Cup. Jens Raven dan Ramadan Sananta telah menunjukkan performa yang konsisten di klub masing-masing. Dan saya yakin mereka bisa menjadi aset penting untuk tim. Sehingga harapan masyarakat agar Indonesia juara ASEAN Cup edisi tahun ini bisa tercapai, begitulah kira-kira kata Shin. Jens Raven yang berposisi sebagai penyerang sayap telah menarik perhatian dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya yang mematikan. Sementara itu Ramadan Sananta yang kini menjadi andalan di klubnya dikenal dengan ketajaman insting mencetak golnya, menjadikannya salah satu striker paling produktif di Indonesia saat ini. Keputusan ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk meraih prestasi terbaik di ASEAN Cup 2024. Dengan kehadiran Jens dan Sananta, Shin Tae-yeon berharap dapat meningkatkan efektivitas serangan dan memaksimalkan peluang mencetak gol. Apabila benar kemungkinan Jens Raven akan berangkat langsung dari negaranya Belanda sana, kemudian Sananta langsung mengikuti latihan timnas yang kini bertempat di kota Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Arhan Kaka dan Hoki Caraka tetap akan berada dalam radar Shin Tae-yeon untuk turnamen mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan bahwa pintu timnas selalu terbuka bagi pemain yang menunjukkan progres dan performa impresif di masa depan. Banyak fans timnas yang menganggap bahwa kedua pemain tersebut harus lebih banyak dikasih jam terbang di klubnya agar kemudian ketika dipanggil timnas performanya sudah matang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga kedua di ASEAN Cup 2024 pada 12 Desember melawan Laos. Kehadiran 2 pemain baru ini diharapkan dapat memberikan suntikan energi positif untuk mencapai target tinggi yang telah dicanangkan. Semoga saja setelah kehadiran kedua pemain nanti Shin Tae-yeon mengubah targetnya dari sebelumnya target masuk final kini berubah menjadi target juara. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yeon memanggil Jens Raven dan Ramadan Sananta untuk gantikan Hoki Caraka dan Arhan Kaka di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia di ASEAN Cup? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Benar-benar di luar dugaan. Keputusan konyol diambil timnas Laos jelang menghadapi timnas Indonesia.
Dikarenakan takjub dan heran akan kemegahan Stadion Manahan Solo, baru datang bukanya latihan malah asik foto-foto di dalam stadion. Apa maksud dan tujuan timnas Laos ini? Berikut ulasannya. Lawan timnas Indonesia, Laos memutuskan tidak melakukan official training jelang laga matchday kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 11 Desember 2024. Timnas Laos mengalami kelelahan jelang laga lawan timnas Indonesia pada Kamis besok. Pada Rabu 11 Desember 2024, bahkan timnas Laos tidak mengambil sesi official training OT yang seharusnya dimanfaatkan untuk menjajal lapangan. Yang ada, para pemain Laos hanya melakukan familiarisation dengan Stadion Manahan. Para pemain tidak menendang bola atau berlatih taktikal. Mereka berjalan-jalan bahkan berfoto menikmati kemegahan Stadion Manahan. Pelatih Laos, Ha Hyok Jun, menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan timnas Indonesia yang jadi tuan rumah. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat, kata Ha Hyok Jun dalam konferensi pers jelang laga. Kami tahu Indonesia sangat kuat, tapi kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan Indonesia. Kami juga mau belajar dari Indonesia, tambahnya. Salah satu alasan mengapa Laos tidak memanfaatkan official training adalah karena para pemainnya kelelahan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa mereka harus melakukan perjalanan selama 16 jam. Laos tiba di Solo pada Selasa 10 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat setelah mendarat di Yogyakarta International Airport. Untuk pemulihan pemain tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam pada Senin 9 Desember 2024. Kemudian pukul 6 pagi Selasa kita mulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam, jadi ini perjalanan 15 jam. Jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin, tambahnya. Sementara itu, perwakilan pemain Laos, Padavan Somsanit, mengaku siap bermain melawan timnas Indonesia. Untuk laga besok, kami telah mempersiapkan diri, ujarnya. Kami tahu Indonesia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Namun, kami semua siap bertarung dan akan mengikuti strategi serta taktik dari pelatih, tambahnya. Wah, ada apa ini? Tiba-tiba saja Shin Tae-yong mengungkapkan kabar buruk dialami timnas Indonesia jelang lawan Laos nanti malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah berpengaruh dengan performa pemain nanti malam? Begini kronologi lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai bahwa pemainnya dalam kondisi kelelahan. Skuad Garuda baru saja bertandang ke markas Myanmar pada tanggal 9 Desember lalu. Mereka sudah kembali ke Indonesia pada hari Selasa ini untuk mempersiapkan tim jelang melawan Laos. Tentunya ini akan jadi jadwal yang cukup berat karena kondisi ini berpengaruh besar pada kondisi fisik pemain. Shin Tae-yong menjelaskan pertandingan perdana melawan Myanmar cukup berat. Mereka harus bermain di depan supporter tuan rumah dan harus bepergian cukup jauh. Tentunya kemenangan pada laga tersebut cukup penting karena perjalanan mereka di ajang ini masih panjang. Tahun 2024 AFF ASEAN Cup ini pertandingan pertama di home. Kemarin di Myanmar away kami datang dan menang dengan skor 0-1, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini menyadari pemainnya datang dengan kondisi yang kurang ideal. Mereka sangat kelelahan dan waktu untuk pemulihan saat ini cukup pendek. Ini jadi tantangan bagi pelatih untuk segera memulihkan kondisi semua pemain saat ini. Dia akan berusaha maksimal agar mereka bisa turun dengan skuad terbaik pada laga besok. Pemain saat ini sangat lelah dan letih. Tetapi saya akan berusaha maksimal agar lebih baik lagi melawan Laos nanti. Walaupun latihan hanya 1 hari saja lanjutnya. Shin berharap supporter terus memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Pasalnya mereka datang dengan banyak diisi pemain muda dan ini akan meningkatkan motivasi pemain di lapangan. Selain itu, dia optimis Indonesia bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Kemenangan saat melawan Laos akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Vietnam pada hari Minggu nanti. Mungkin seperti apa yang diketahui pada pertandingan pertama, skuad kita rata-rata umurnya 20 tidak sampai.
Jadi saya ingin meminta kepada fans agar bisa memberikan dukungan penuh untuk pemain muda bisa berkembang lebih jauh, tutupnya. Nah, ini baru mantap. Walaupun hanya sekelas turnamen ampas Piala AFF akan tetapi FIFA tidak akan tinggal diam. Indonesia tetap akan dikasih poin ranking FIFA apabila bisa menang. Berapakah poin tersebut? Berikut ulasannya. Timnas Indonesia mendapatkan poin yang kecil jika mengalahkan Laos di ASEAN Cup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bakal melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini adalah laga kedua Timnas Indonesia di grup B ASEAN Cup 2024. Turnamen ini meski di luar kalender FIFA, namun masuk dalam kategori FIFA A-Match, sehingga berpengaruh ke ranking FIFA. Laga-laga di ASEAN Cup 2024 ini hanya memiliki bobot yang cukup kecil yakni 5. Sementara laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memiliki bobot lebih besar yakni 25. Jika Timnas Indonesia menang melawan Laos, maka skuad Garuda hanya akan mendapatkan tambahan 1,39 poin. Akan tetapi jika Timnas Indonesia kalah, maka mendapat pengurangan 3,61 poin. Namun jika bermain seri, Timnas Indonesia mendapat pengurangan 1,11 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin yang tak terlalu besar setelah mengalahkan Myanmar. Tim besutan Shin Tae-yong itu mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 di Tuwona Stadium, Senin 9 Desember 2024. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 1,8 poin. Saat ini menurut rilis resmi FIFA, Timnas Indonesia ada di peringkat 125 FIFA dengan total 1135,11 poin. Kemungkinan peringkat itu akan berubah setelah ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan bakal menurunkan susunan pemain terbaiknya untuk menghadapi Laos di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong diperkirakan bakal melakukan beberapa perubahan untuk melawan Laos ketimbang ketika menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada Senin 9 Desember 2024. Mengubah sedikit formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3. Shin Tae-yong diyakini bakal mempertahankan Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang yang dilindungi trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Donny Tri Pamungkas di lini belakang. Eksperimen terhadap Pratama Arhan sebagai wingback kanan dan Asnawi Mangkualam menjadi wingback kiri terbuka untuk tetap dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ketika Timnas Indonesia menang atas Myanmar, Asnawi baru bermain di babak kedua untuk menggantikan Alfrianto Niko. Dua gelandang di lini tengah dapat menjadi milik Victor Dethan dan Arkan Fikri. Keduanya sama-sama bertipikal menyerang, namun Arkan Fikri dapat mengemban tugas sebagai gelandang bertahan. Besar peluang Marcelino Ferdinand didorong lebih ke depan untuk menemani Hoki Caraka dan Rafael Struijk agar kans Timnas Indonesia untuk berpesta gol makin besar. Sebelumnya, Marcelino bermain sebagai gelandang box-to-box dalam pakem 3-5-2 saat menghadapi Myanmar. Sedangkan Struijk baru beraksi di paruh kedua dengan mengisi posisi yang ditinggalkan Arkan Kaka. Kemenangan dengan jumlah besar menjadi keharusan untuk Timnas Indonesia supaya menjaga peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 dan lebih rileks menghadapi dua pertandingan tersisa. Di sisi lain, inilah 3 pemain kunci yang bikin Laos ketar-ketir panas dingin saat menghadapi Timnas Indonesia. Siapakah saja dia? Simak ulasan berikut ini. 1. Rafael Struijk alias El Klemer. Struijk diprediksi akan bermain sebagai starting 11 untuk pertandingan besok.
Saat melawan Myanmar, dia tampil pada babak kedua untuk menjaga kondisi fisik pemain Brisbane Roar tersebut. Memasang streak pada menit awal berguna untuk segera mendapatkan gol agar skuad Garuda bisa memaksimalkan kondisi fisik pemain. Duet Arkan Kakak dan Hoki Caraka saat melawan Myanmar terbukti kurang efektif dan ini jadi solusi. Memasang Hoki di babak kedua bisa jadi opsi agar sektor penyerangan tetap tajam. 2. Donitri Pamungkas. Pemain asal Persija Jakarta ini jadi sosok yang mendapatkan sorotan positif saat melawan Myanmar. Bermain solid sejak awal laga, Doni bisa beradaptasi dengan baik meski mendapatkan tugas baru sebagai bek tengah kiri. Krisis pemain di sektor pertahanan membuat Shin Tae-yong harus mengambil kondisi sulit tersebut. Selain itu, dia cukup percaya diri meski saat ini bermain di timnas senior dan ini jadi modal pemain asal Boyolali tersebut bersaing di timnas. 3. Marcelino Ferdinand alias Marchang. Marcelino tentu tetap jadi sosok penting di timnas Indonesia saat ini. Memiliki 30 caps di timnas menjadi bukti bahwa dia adalah pilihan utama di skuad Garuda. Peran pemain asal Oxford United ini dibutuhkan untuk mengalirkan serangan dari sektor tengah saat melawan Laos nanti. Tentunya dia harus bisa memberikan banyak opsi penyerangan karena Myanmar dalam misi untuk setidaknya mendapatkan 1 poin. Dia harus mengandalkan kemampuannya untuk membongkar pertahanan lawan dan memaksimalkan celah yang ada. Nah, itu tadi adalah prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong saat melawan Laos nanti. Dan 3 pemain kunci yang membahayakan yang bisa bikin pelatih Laos ketakutan Indonesia bisa mencetak lebih dari 5 gol. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan prediksi susunan pemain seperti di atas? Coba tulis pendapat dan prediksi skor pertandingan nanti malam pada komentar di bawah ini ya. Dianggap meremehkan Piala AFF. Menpora langsung berikan pernyataan mengejutkan terhadap kiprah timnas Indonesia di ASEAN Cup ini. Fans timnas dibuat takjub mendengarnya. Bagaimanakah bunyi pernyataan tersebut? Simak baik-baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menargetkan timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan harapan ini akan jadi ajang pembuktian untuk tim muda skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini sudah meraih kemenangan dalam laga perdana dengan mengalahkan Myanmar 1-0 pada Senin 9 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam yang berada di puncak. Menpora mengapresiasi perjuangan para pemain di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Dito Aryo Tejo mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil maksimal. Setelah melihat timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Myanmar, Dito Aryo Tejo pun menargetkan timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Targetnya tentu yang kita inginkan juara ASEAN Cup 2024, ujar Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Dengan begitu, semakin sering pemain muda bermain, akan semakin meningkat juga pengalaman para pemain. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik, kata Dito. AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita, ucapnya. Lebih lanjut, Dito berpesan agar para pemain yang tengah bertarung di ajang 2 tahunan tersebut bisa menampilkan yang terbaik. Menurutnya, pertandingan di Piala AFF juga bisa jadi momen buat para pemain muda ini bermain melawan tim-tim dari negara ASEAN lainnya. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga, jelas Dito.
Dito pun berharap dengan diturunkannya para pemain muda dan ditargetkan juara ASEAN Cup 2024 ini. Ini bisa jadi semangat para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa jadi yang terbaik di ASEAN. Apalagi tim seperti Vietnam juga menurunkan kekuatan penuh untuk itu, ini diharapkan bisa jadi ajang pembuktian kualitas buat pemain muda Indonesia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN, tuturnya.